Halo brother semua, balik lagi sama kita Rainbow Motor Builder. Kali ini kita nggak akan nge-review motor dulu, tapi kita akan ngasih tips dan triks gimana cara kalian kalau misalkan cari motor bahan buat custom ataupun cari motor second ya. Kita yang biasa kita lakuin apa aja, terus apa aja yang dicek, ikutin terus video kita, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Motor Builder, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder. Di situ banyak racun-racun, pokoknya ikutin terus video kita. Nah, Rainbow semua, kali ini kita kebetulan lagi cari bahan Estrella 250. Kita ada di Bandung dan udah dapat juga motornya nih gitu. Jadi kalian mungkin kita akan share gimana sih tips and tricksnya kalau misalkan kita cari bahan motor buat custom buat di Rainbow tuh seperti apa. Nah, tips yang pertama dari kita yang pasti kalian harus cari platform e-commerce ataupun platform jual beli yang memang terpercaya. Yang pertama bisa ke OLX gitu, yang bisa juga ke Facebook tuh kadang ada beberapa yang di marketplace-nya juga banyak yang jual. Dan yang ketiga bisa di kalian ketemu sama dealer-dealer motor bekas yang memang terpercaya, banyak kok di Instagram juga banyak. Jadi biasa kita selalu hunting dari tiga itu dulu tuh gitu. Jadi kalau kayak misalkan motor-motor standar seperti Karisma, Honda Speci ataupun Matic yang lainnya, biasanya sudah ada yang supply ke kita atau tim kita cari melalui OLX ataupun melalui Facebook gitu. Dan yang pasti harus COD ya kalau motor gitu. Jadi ini mungkin masuk ke tips yang kedua nih. Tips yang kedua, kalau kalian beli motor custom, kalau kalian beli motor bahan tapi kalian berada di luar kota gitu, apa aja sih yang biasanya kita lakuin gitu. Yang pertama adalah kalian mungkin bisa ketemu dengan pemilik motornya melalui video call. Kalian bisa video call orangnya juga, dan juga motornya seperti apa kalian bisa video call, karena video call nggak bisa bohong. Kalau kalian banyak yang penipuan itu kalau di Instagram itu rata-rata kan mereka hanya jual foto tuh, tapi begitu di video call mereka nggak mau. Nah, harusnya kalian bisa video call juga dengan si pemilik motor itu, cek semua barang motornya melalui video call itu gitu. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, misalkan kalian memang tidak bisa ke tempatnya, itu cari kargo yang memang bisa menyediakan jasa pick up gitu. Dengan ada jasa pick up seperti JET Cargo, Indah Cargo tuh banyak juga yang biasa kita pakai dengan jasa pick up. Jadi begitu kargo udah sampai, motor sudah diangkat, baru kalian melakukan pelunasan ke si pemilik motor, itu lebih aman. Jadi kalian nggak perlu takut-takut misalkan ini motornya beneran dikirim atau enggak. Jadi kalian langsung hubungi ke JET Cargonya atau Indah Cargo di kota tersebut, minta tolong di pick up ke alamat si pemilik motor. Jadi nanti begitu motor sudah mau diangkut, kalian tinggal pelunasan melalui transfer gitu. Jadi begitu udah ditransfer, motor juga udah diangkut oleh si pemilik kargo. Si supir kargonya gitu. Jadi itu menurut saya udah paling cukup aman gitu. Nah, sekarang kita tips yang berapa tadi? Keempat ya. Keempat ini kalau misalkan kita COD nih ya. Kita COD, kebetulan saya juga sekarang lagi COD untuk motor Estrella 250 gitu. Yang pertama kita cek apa sih? Kalau saya yang pertama yang pasti surat-surat ya. Surat-surat harus lengkap, kita cocokkan STNK BPKB dengan nomor rangka, nomor mesinnya nih. Itu yang pertama dulu harus wajib, karena kalau bodong serem juga kan. Jadi ini yang kayak seperti motor yang ini nih, motor yang Estrella 250 ini motornya suratnya lengkap dan pajaknya hidup. Ini pajaknya sampai bulan Januari 2023 dan juga plat nomornya sampai tahun 2027. Jadi baru diperpanjang banget. Jadi ini motor pajaknya hidup gitu. Jadi kalau di kita motor itu wajib yang motor bersurat. Kalau yang motor nggak bersurat kita memang tidak menerima untuk custom gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Rainbow cari yang pertama bukan dari body-bodinya, karena kita kan melakukan custom. Jadi yang kedua adalah mesin nih. Mesin ini harus benar-benar fresh. Mungkin yang bisa dilihat yang pertama tidak ada rembes oli di bagian mesinnya. Kemudian tidak ada suara kasar. Yang ketiga, knalpot. Kalau misalkan motor-motor lama pasti takutnya ada sehernya yang kena, sehingga kalau knalpot ini tidak berasap lah gitu. Kalau untuk yang motor 4 tak ya, kalau 2 tak ya kalau nggak berasap nggak jalan gitu. Kalau yang 4 tak maksudnya gitu. Jadi itu tuh tips yang untuk mesinnya ya. Pertama pasti kita pastiin dulu mesin. Setelah itu yang kita lihat adalah kelistrikan gitu. Jadi kelistrikan kita tes semua dari mulai sen, kemudian klakson, kemudian elektrik starternya, kemudian speedometernya, kita selalu cek semua apakah kelistrikannya masih berfungsi dengan normal. Karena di motor ini kelistrikan juga
sangat penting gitu. Jadi kita cek dulu semuanya, apabila dari mulai mesin, kemudian kelistrikan udah aman, baru kita cek ke body. Namanya motor second sudah pasti nggak mungkin sempurna kan, pasti akan ada aja kurangnya karena memang dasarnya dari pemakaian. Kalau saya lihat yang di sini memang ini masih mulus banget sih motor ini, lecet-lecetnya nggak ada kayak di tangki gitu. Biasanya kan tangki kalau kalian lihat suka ada penyok-penyok gitu, nah itu bisa kelihatan tuh. Nah yang terpenting juga kita harus lihat komstirnya, apakah si komstir ini sudah pernah crash atau enggak. Itu pasti bisa kelihatan ketika kalian naikin ada oblak atau enggak, posisinya center apa enggak, itu kelihatan apabila motor ini udah pernah crash atau enggak dari komstir depannya gitu. Itu untuk body-bodinya. Dan juga yang terakhir sebenarnya ini enggak terlalu signifikan, cuman kadang kita perlu juga kita cek, yaitu adalah di suspensi ya, suspensi depan, belakang. Yang depan yang biasa kita cek apa ada kebocoran di seal-sealnya. Itu biasanya kalau motor-motor udah agak lama pasti sealnya suka ada bocor, walaupun itu bisa diperbaiki, cuman kalau misalnya kita dapat yang sealnya masih bagus kan lebih baik gitu kan. Itu untuk yang depan. Kalau yang belakang yang pasti shocknya masih mainnya masih empuk segala macem gitu. Terus kemudian kita yang pasti harus nyalain nih, kita coba nyalain. Jadi kalau kayak motor-motor kayak gini kita harus coba nyalain. Misalkan motor itu injection, kita harus cek bener nggak injection ini nyala gitu. Jadi kalau misalnya motor injection, kalau kita nyalain dia ada kayak suara injeksinya. Kalau ini kan karena bukan injection, jadi Estrella udah injection ya? Oh sorry maaf, Estrella sudah injection. Nih, jadi kalau kalian denger sini, ini saya matiin, saya nyalain ya. Nah dia ada suara injeksinya tuh. Nah itu berarti kondisinya masih normal gitu kan. Dan juga kita harus cek knalpotnya ada kebocoran apa enggak gitu. Walaupun nanti knalpotnya kita ganti, cuman kalau kayak part-part moge kayak gini sebenarnya kan lumayan mahal nih kalau untuk part-partnya. Jadi kita pastiin bahwa misalkan knalpotnya ini ada kebocoran apa enggak sih. Yuk coba kita nyalain ya. Kalau biasanya kalau saya ngecek nih ya, kalau anak-anak bengkel ngecek biasanya tinggal tutup aja. Tuh, kalau di situ nggak ada bocor berarti tandanya si knalpotnya nggak bocor gitu. Terus yang kedua, biasanya saya selalu melakukan ini nih. Jadi untuk kopling, kalau kondisi waktu nyala, koplingnya saya pencet. Jadi ketika saya akan membandingkan si kopling ini ketika mesin nyala, koplingnya nggak ditarik, dengan ditarik ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan biasanya ada something wrong sama si mesin biasanya, gitu. Terus juga engine stopnya juga kita cek dulu masih fungsi apa enggak. Tuh, masih fungsi semua. Jadi itu beberapa tips yang Rainbow lakukan ketika memilih motor bahan ya. Jadi buat kalian yang mau beli motor bahan, motor custom ataupun mau beli motor-motor second lah. Jadi itu beberapa tips yang mungkin kalian bisa terapkan. Jadi kalian nggak akan ketipu, kalian nggak akan rugi ketika beli motor, dan kalian perbaikannya juga nggak terlalu banyak gitu. Karena kalau kita udah cek masing-masing ya, seenggaknya perbaikan kita akan lebih sedikit gitu. Jadi ini juga tips ya. Jadi kalau kalian mau beli motor second, sediakan minimal spare dana itu sekitar 20-25% untuk repair gitu. Jadi misalkan kalian mau beli motor seharga 30 juta gitu. Jadi kalian juga harus prepare dana lebih dari 30 juta untuk untuk repair gitu. Jadi jangan beli motor second tapi berharapnya kayak motor baru gitu. Jadi kalau misalkan kalian berharap itu ya susah, karena kan namanya motor second pasti ada yang perlu di repair gitu. Tapi seenggaknya kita bisa meminimalisir gitu kan. Nah mungkin kayak itu udah cukup banget ya. Kita udah ada paket guys. Tuh. Paket. Nah, jadi kayaknya kita udah bahas nih ya tips-tips gimana cara Rainbow beli motor nih. Nanti mungkin kalian bisa terapin. Kalau ada yang kalian bisa nambahin kira-kira apalagi yang kurang yang belum kita sebutin di sini, share di kolom komen, dan jangan lupa untuk tonton terus video kita ya. See you semua.